Menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa segera ditahan di rumah tahanan negara. Bekas Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook 2019-2022. Nadiem juga dibebani pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dengan nilai fantastis, yakni 5,6 triliun rupiah. Tuntutan ini dibacakan jaksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Rabu 13 Mei 2026. Bagaimana respons Nadiem terkait tuntutan ini? Lalu apa pertimbangan jaksa menuntut hukuman 18 tahun penjara? Kita bahas. Saya hari ini dituntut secara efektif dituntut 28 tahun. Rekor. Lebih besar dari berbagai kriminal-kriminal lain. Ya, 18 plus 9. Ya, jadi 18 plus 9. Dan plus 9 itu adalah uang pengganti. Dan uang pengganti itu adalah jauh di atas harta kekayaan yang saya punya. Kenapa tuntutan saya lebih besar daripada pembunuh? Penuntutan saya lebih besar daripada teroris. Nah, ini mungkin adalah karena di dalam alur persidangan ini sudah terang benderang bahwa saya tidak bersalah. Jaksa menilai perbuatan Nadiem tidak mendukung upaya pemerintah mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dugaan korupsi di sektor pendidikan tersebut juga dinilai menghambat pemerataan kualitas pendidikan anak-anak di Indonesia. Dalam tuntutannya, jaksa menyebut Nadiem bersama Ibrahim Arif alias Ibam, Sri Wahyuningsih, Mulyat Syah, dan Juristan yang masih buron telah menyebabkan kerugian negara 2,1 triliun rupiah. Kerugian itu berasal dari dugaan kemahalan harga Chromebook sebesar 1,56 triliun rupiah dan pengadaan CDM yang dianggap tidak diperlukan, senilai 621,3 miliar rupiah. Jaksa juga meyakini Nadiem memperoleh keuntungan pribadi dari pengadaan Chromebook periode 2020-2022, salah satunya melalui peningkatan harta kekayaan yang dianggap tidak sebanding dengan penghasilan sah, yakni mencapai 4,8 triliun rupiah. Selain itu, Nadiem dinilai mengabaikan kualitas pendidikan dasar dan menengah, serta dianggap berbelit-belit selama persidangan. Hal yang meringankan menurut jaksa hanya karena Nadiem belum pernah dihukum sebelumnya. Menurut jaksa, niat jahat atau mens rea telah direncanakan bahkan sebelum Nadiem menjabat menteri, yang disebut mengganti peran pejabat Direktorat Pendidikan dengan orang-orang dari luar dan mengabaikan masukan tim teknis yang sebelumnya menyatakan program Chromebook berbasis Chrome OS pernah gagal pada 2018. Jaksa juga menyebut Nadiem sengaja mengarahkan kebijakan digitalisasi pendidikan untuk menggunakan Chrome OS demi kepentingan bisnis pribadinya melalui PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau PT AKAB, perusahaan yang ia dirikan dan memiliki keterkaitan dengan Google Asia Pacific sebagai salah satu investor. Sahabat Kompas, kini publik menanti kelanjutan kasus Nadiem Makarim dalam agenda pembelaan terdakwa dan kuasa hukumnya pada 2 Juni 2026. Akankah kasus ini berkembang seperti perkara staf Nadiem Ibrahim Arif alias Ibam yang melawan vonis 4 tahun penjara?